Hari ini kita mau bahas stock valuation. Stock valuation ini bahan terakhir untuk UTS. Jadi untuk stock valuation ada dua, bisa common stock valuation sama preferred stock valuation. Yang namanya valuation sama kayak kemarin waktu kita belajar bonus valuation, kita mau nentuin harga wajar. Kalau kemarin untuk bonds berarti sekarang untuk saham. Nah sama kayak bonds, kita harus tahu dulu kalau kita mau valuation berarti kita harus tahu apa yang akan kita dapat dari investasi pada saham. Nah, kalau misalnya kita investasi di saham, kita akan dapat dividen, benar? Nah, tapi dividennya berapa lama kita akan dapatnya? Dari awal pas kita memutuskan untuk beli saham tersebut, kita nggak akan tahu kita dapat dividennya berapa lama. Makanya selalu kalau kita mau valuation untuk saham, jangka waktunya selalu sampai dengan tak terhingga. Karena kita nggak tahu kita pegang saham tersebut sampai berapa lama. Nah, kalau kemarin bonds valuation ada 3, perpetual, zero growth, sama common. Nah, untuk CS valuation juga ada 3. Yang pertama kita lihat dulu yang zero growth stock. Kalau zero growth stock namanya juga zero growth, berarti dividennya nggak bertumbuh, dividen yang didapat itu selalu sama atau tetap. Nah, makanya kalau misalnya saya bikin dari 0 sampai tak terhingga, dividen yang saya dapat itu tetap, berarti di tahun 1 saya dapat dividennya 10, di tahun 2 dapat dividen 10, di tahun 3 dapat dividen 10, sampai tak terhingga dapat dividennya tetap 10. Nah, berarti 10, 10, 10 sampai tak terhingga ini saya harus present value. Cara present value sesuatu yang nilainya sama sampai jangka waktu tak terhingga berarti tinggal rumusnya sama kayak perpetual bonds yang kemarin. Nah, berarti kalau ini harga wajarnya atau P0 itu sama dengan dividen dibagi K. P0 ini adalah harga wajar, D ini adalah dividen, K ini adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang diharapkan, atau nama lainnya required rate of return atau RRR. Nah, untuk contoh soal ini, kalau misalnya dividennya saya dapat 10 sampai jangka waktu tak terhingga, terus K-nya 5%, berarti tinggal 10 dibagi 5%, ketemu 200. Kalau misalnya diketahui harga pasarnya 150, berarti kan harga wajarnya lebih besar daripada harga pasar, berarti kesimpulannya beli. Nah, itu untuk yang zero growth. Nah, sekarang kita lihat untuk yang jenis kedua, yaitu constant growth. Namanya constant growth berarti dividennya bertumbuh, tetapi pertumbuhannya tetap. Kalau misalnya bertumbuhnya 5%, 5% terus sampai jangka waktu tak terhingga. Nah, sekarang contohnya saya punya timeline dari 0 sampai tak terhingga. Misalnya, tahun pertama saya dapat dividen 100, terus bertumbuh 10%. Jadinya kan 110. Terus bertumbuh lagi 10% jadi 121. Bertumbuh lagi 10% sampai jangka waktu tak terhingga. Nah, dividen yang ini yang saya dapat harus saya present value sampai dapat P0. Nah, kalau ini kan angkanya beda-beda nih. Kita mau pakai annuity pun nggak bisa kan. Nah, makanya caranya gini. Karena kita mau present value sampai jangka waktu tak terhingga, jadi kan sama aja P0 itu D per K kan tadi. Cuma dividennya itu bertumbuh sebesar growth. Terus kita present value lagi sebesar K 15%. Nah, jadi sama aja, tinggal dividennya dibagi selisih antara K sama G. Nah, jadi rumus P0-nya D-nya D1 dibagi K min G. Nah, D1 ini adalah dividen yang akan dibagi. Jadi, dividen yang tahun depan akan dibagi. Nah, dividen yang tahun depan akan dibagi, taunya dari mana sih? Biasanya kita dikasih taunya D0. D0 itu adalah dividen yang terakhir kali dibagi atau dividen saat ini. Jadi, dividen 0-nya, D0-nya harus dikali 1 plus G dulu. Biar jadi D1. Nah, terus tinggal dibagi K min G. Kalau di soal ini kan kita udah langsung dikasih tahu D1-nya 100.
Berarti saya masukin 100 dibagi K-nya 15%, dikurangin 10%. Ketemunya 2000. Itu untuk yang constant growth. Nah, yang terakhir ini zero growth stock. Kalau zero growth stock, dividennya pertumbuhannya beda-beda tiap tahun, berfluktuasi. Tapi pertumbuhan yang beda-beda ini suatu saat pertumbuhannya akan konstan sampai dengan jangka waktu yang tak terhingga. Contoh, dividen saat ini 100, terus bertumbuh 10%, terus bertumbuh lagi 5%, terus bertumbuh lagi 8%, terus bertumbuh 12%. Sampai tahun keempat pertumbuhannya beda-beda. Nah, mulai tahun keempat dia akan konstan sampai tak terhingga, yaitu konstan di pertumbuhan 10% sampai jangka waktu tak terhingga. Misalnya contohnya keuntungan yang diharapkannya 15%. Berapa harga wajarnya? Nah, kalau untuk super normal growth stock, kita ngitung harga wajarnya, kita harus bagi jadi 2 kelompok. Untuk P0 yang bagian pertama itu yang growth-nya berfluktuasi, untuk P0 bagian yang kedua itu untuk yang pertumbuhannya konstan. Ini timeline-nya saya pindahin. Nah, untuk yang P0 bagian pertama dulu, yang pertumbuhannya berfluktuasi, berarti kan kita mau nggak mau harus present value satu-satu kan, karena kita karena dividennya nggak bisa pakai annuity, dividennya kan beda-beda. Nah, makanya untuk memudahkan kita pakai tabel. Untuk ngitung P0 bagian pertamanya, kita pakai tabel nih. D0 untuk tahun ke-0 dividennya 100. Untuk tahun ke-1 bertumbuh 10%, untuk tahun kedua bertumbuh 5%, untuk tahun ketiga bertumbuh 8%, untuk tahun keempat bertumbuh 12%. Nah, untuk cari dividennya berarti tinggal dividen tahun sebelumnya dikali 1 plus growth. Nah, untuk tahun ke-1 berarti 100 dikali 1 plus 10%, jadinya 110. Terus tahun kedua naik lagi 5%, 110 dikali 1 plus 5%, jadinya 115,5. Terus bertumbuh lagi 8%, jadi 124,74. Bertumbuh lagi 12%, jadi 139,7088. Nah, dividen ini harus kita present value. Berarti kan present value itu dikali PVIF. PVIF-nya pakai tingkat keuntungan yang diharapkan, K-nya sebesar 15%. Untuk PVIF tahun ke-0, semua K berapapun, hasilnya pasti 1. Nah, untuk tahun pertama, berarti tinggal 1 hasil dari tahun sebelumnya, dibagi 1 plus K. Jadi 1 dibagi 1,15. Ketemu 0,8696. Nah, terus cara gampangnya 0,8696 ini kalian bagi lagi 1,15, ketemu 0,7561. Terus dibagi lagi 1,15, ketemu 0,6575. Dibagi lagi 1,15, ketemu 0,5718. Nah, PVIF ini boleh pakai cara kamu bagi-bagi seperti ini, boleh kamu pakai cara PVIF yang biasa 1/1 plus K pangkat N, atau boleh lihat tabel, terserah kalian enaknya gimana. Nah, yang pasti dividen ini harus di present value, terus ketemu present value dari dividennya, berarti tinggal dividen dikali PVIF, itu ketemu PV dividen. Nah, cuma yang perlu kalian perhatiin, tahun ke-0 pasti di sini tulisnya 0 juga. Karena pada saat ini kan kamu dapat dividennya 100 nih tahun ini. Tapi dividen itu terakhir kali dibagi, berarti kan kamu belum beli. Berarti dividen di tahun ke-0 kamu belum dapat. Makanya di sini ditulisnya 0. Nah, untuk tahun ke-1 berarti tinggal 110 dikali 0,8696, ketemu 95,656. Tahun kedua tinggal dikaliin ketemu 87, tahun ketiga ketemu 82, tahun keempat ketemu 79. Tinggal kamu totalin ketemu total P0 bagian yang pertama, yaitu 344,8877. Nah, terus kita ngitung P0 yang bagian kedua. P0 bagian kedua yang di sini saya pindahin timeline-nya ya. Nah, berarti timeline-nya dari 4 sampai tak terhingga.
Di tahun keempat, tadi kamu ketemu dividennya 139.7088. Terus bertumbuh 10% konstan sampai jangka waktu tak terhingga. Nah, ini kan mirip sama kayak constant growth stock. Kalau constant growth stock rumusnya kan P0 sama dengan D1 per K min G atau D0 kali 1 plus G per K min G. Nah, cuma kalau di constant growth ini kita mulainya dari 0, sekarang kita mulainya dari 4. Makanya kalau P4 berarti kan D-nya D5. D5 dibagi K min G. D5 itu apa? D5 itu D4 kali 1 plus G kan. Tinggal dibagi lagi K min G. Nah, D4-nya masukin 139.7088 dikali 1 plus G-nya 10% dibagi K-nya 15% dikurangin G-nya 10%. Ketemu P4-nya 3073.5936. Nah, posisinya itu kan di P4. Ya. P0 yang tadi kita hitung P0 bagian kedua nih, yang timeline-nya mulai dari keempat, kita ketemu itu hasilnya P4 di sini posisinya. Sedangkan yang kita harus tahu adalah P0 bagian yang kedua. Nah, berarti P4 ini harus di present value lagi supaya jadi P0 bagian yang kedua. Nah, sekarang kita present value lagi. P4 tinggal di present value berarti P4 dikali 1 per 1 plus K pangkat 4. P4-nya 3073.5936 dikali 1 per 1 plus K-nya 15% pangkat 4. Nah, hasil ini kalau kalian mau cepat itu pasti sama kayak yang di sini. Ya. Jadi tinggal 3073.5936 dikali 0,5718. Ketemu P0 bagian yang kedua 1757.4808. Nah, jadi kan ini di present value ketemunya ini. Berarti kita udah ketemu P0 bagian pertama sama P0 bagian kedua. Berarti P totalnya, P0 total tinggal kamu jumlahin antara P0 bagian ke-1 sama P0 bagian kedua. Ketemu 2102,3685. Ya. Sampai sini udah selesai berarti bahannya. Itu untuk yang common stock. Nah, sekarang kita lihat yang preferred stock. Kalau untuk preferred stock, dividen PS itu kan jumlahnya selalu tetap. Berarti sama kayak zero growth stock. Jadi P0-nya itu tinggal dividen dibagi K. Nah, untuk contoh soalnya ini diambil dari yang di modul. Dividen PS yang dibagikan oleh Astra 6.000, tingkat keuntungan yang diharapkan 9,5%. Berapa harga wajar untuk preferred stock tersebut? Jika harga pasarnya 60.000, mau beli apa enggak? Berarti P0-nya tinggal D per K. Dividennya di sini 6.000, tinggal masukin 6.000, K-nya 9,5%. Ketemu 63.157. Harga pasarnya 60.000, berarti mau beli karena nilai barangnya lebih besar daripada uang yang dikeluarkan. Nah, sampai sini udah selesai berarti bahan untuk valuation. Kita lihat latihan soal yang ada di modul. Latihan soalnya dipisah-pisah. Jadi kita lihat yang zero growth dulu. Soal yang pertama, PT ABC mengumumkan dividen 300 per lembar. Harga yang ditawarkannya 2.500, RRR-nya 10%. Apakah Anda akan membeli saham tersebut? Ini adalah D-nya. Terus 2.500 itu market price. RRR itu adalah K 10%. Nah, untuk P0-nya berarti tinggal D per K. Dia itu termasuk zero growth karena nggak dikasih tahu pertumbuhan sama sekali dan pertumbuhannya tidak bisa dihitung. Ya, jadi P0-nya tinggal D dibagi K, 300 dibagi 10%. Ketemu 3.000, harga pasarnya 2.500 berarti beli. Nah, untuk contoh soal yang kedua, harga wajar saham KLM 5.000, dividennya 600, berapa RRR-nya? P0-nya berarti kan 5.000, D-nya 600, K-nya yang ditanya, berarti rumusnya tinggal dibalik.
K-nya 600 dibagi 5.000, ketemu 12%. Nah, sekarang kita lihat yang constant growth. PT ABC baru saja membagikan dividen 300, ditawarkan harganya 3.500, RRR-nya 20%, growth-nya 10%. Apakah Anda akan membelinya? Nah, di soal ini kan dikasih tahu ada growth-nya 1 kali, berarti dia adalah constant growth. Terus kita coba hitung, baru saja membagikan dividen, berarti ini adalah D0, 300, market price-nya 3.500, K-nya 20%, G-nya 10%. Nah, berarti P0-nya tinggal D1 dibagi K min G. D0-nya 300 dikali 1 plus G-nya 10% dibagi K-nya 20 min G-nya 10, ketemu 3.300. Harga pasarnya 3.500, berarti kemahalan, jangan beli. Nah, kita lihat yang contoh soal 3 dulu. Saham PT ABC baru saja dijual seharga 23.000. Berarti ini adalah harga pasarnya 23.000. Pertumbuhan dividennya 10,5%. Terus dividen pada tahun yang akan datang itu 2.500. Ini adalah dividen pada tahun yang akan datang, berarti D1. Bisa bedain ya, kalau tadi adalah D0, sekarang adalah D1. K-nya 17%, berarti P0-nya pakai rumus yang D1 per K min G. D1-nya masukin 2.500, K-nya 17%, G-nya 10,5. Ketemu P0-nya 38461,54. Jadi harga pasar, kalau harga pasarnya 23.000 berarti beli. Nah, sekarang yang agak beda sedikit untuk constant growth. Untuk constant growth, tapi growth-nya nggak dikasih tahu, cuma growth-nya bisa dihitung. Jadi PT ABC baru saja membagikan dividen 200 per lembar, labanya 20M, total modalnya 200M, persentase dividen terhadap laba 80%, RRR-nya 12%, berapa harga wajar CS tersebut. Baru saja membagikan dividen 200, itu berarti D0, labanya 20M berarti net income, total modalnya 200M berarti total equity, DPOR itu dividen payout ratio atau pembagian persentase dividen terhadap laba. Ya, untuk DPOR bisa ingat-ingat lagi waktu kita bahas rasio. Jadi DPOR-nya 80%, RRR atau K-nya 12%. Nah, ini kan nggak dikasih tahu growth, cuma ini termasuk constant growth karena growth-nya kita bisa hitung. Growth-nya bisa kita hitung dari rumus ROE dikali RR. ROE itu apa? Return on equity itu rumusnya net income dibagi total equity. Nah, untuk RR itu retention ratio. Retention ratio itu rasio laba ditahan. Nah, rasio laba ditahan rumusnya kan addition to RE dibagi net income. Atau RR itu bisa dihitung dari 1 min DPOR. Ya. Kalau misalnya ini net income-nya dicoret, berarti bisa dihitung dari addition to RE dibagi total equity. Nah, sekarang kita hitung dulu growth-nya. ROE-nya dari NI per TE, RR-nya karena dikasih tahu DPOR, berarti pakai rumus yang 1 min DPOR. Net income-nya 20, total equity-nya 200 dikali 1 min DPOR-nya 80%. Ketemu growth-nya 0,02. Nah, tinggal dimasukin ke rumus constant growth. D0 kali 1 plus G per K min G. D0-nya 200 dikali 1 plus G-nya 2%, dibagi 12% dikurang 2%. Ketemu 2040. Ya. Nah, yang terakhir, untuk supernormal growth stock. Kalau misalnya kalian ngerjain yang supernormal growth stock, pertama kali kalian harus bikin timeline-nya dulu biar nggak bingung. Mr. X mengharapkan tingkat pengembalian 15%, berarti K-nya 15%. Dividen terakhir yang dibayarkan 300. Kalau dividen terakhir, berarti kalian taruhnya di angka 0. D0-nya 300. Terus, dividen itu diperkirakan akan tumbuh 20% selama 2 tahun, berarti growth-nya di sini 20-20. Terus tidak tumbuh sama sekali selama 1 tahun, berarti di sininya 0. Kemudian dividen mengalami penurunan sebesar 5%.
Berarti dividennya turun 5% dari dividen tahun sebelumnya. Dan selanjutnya dividen mengalami pertumbuhan konstan sebesar 10% sampai jangka waktu tak terhingga. Harga pasarnya 6.500, mau beli atau enggak? Nah, kita ngitung P0 bagian yang pertama dulu dari yang growth-nya beda-beda. Berarti kita bikin tabel tahun growth, dividen, PVIF sama PV dividen. Nah, D0-nya kan 300, terus tumbuh 20%. Berarti 300 dikali 1 plus 20%, ketemu 360. Terus 360 bertumbuh lagi 20%, berarti 360 dikali 1 plus 20%, jadi 432. Nah, terus nggak bertumbuh, berarti tetap 432. Nah, terus dividen ini turun 5%, berarti 432 dikali 1 min 5% atau dikali 95%, jadi ketemunya 410,4. Nah, dividen ini di present value terhadap K 15%. Tadi untuk soal yang tadi kan K-nya sama 15%, tinggal hitung caranya yang sama. Nah, terus tinggal dividen dikali PVIF, ketemu PV dividen. Untuk P0 bagian yang pertama, setelah dijumlahin ketemu 1158,3979. Nah, sekarang kita hitung yang P0 bagian kedua. Karena mulai konstannya di tahun keempat, berarti saya hitung P4. Kalau P4 berarti di sininya D4, terus nanti P0 bagian keduanya di present value terhadap N-nya 4. Ya, berarti P4-nya masukin, D4-nya 410,4 dikali 1 plus 10%, G-nya dibagi 15% min 10%, ketemu 9028,8. Nah, ini kalian present value lagi, dikali 1 per 1 plus 15% pangkat 4. Angka ini tinggal ambil dari sini, ketemu 5162,25. Nah, P0 total tinggal jumlahin yang ini sama yang ini, ketemu 6320. Harga pasarnya 6.500. Kalau harga pasarnya 6.500, berarti kemahalan, jangan dibeli. Ya. Ini udah bahan terakhir, terus tinggal kita coba latihan yang super normal growth di halaman PDF yang terakhir. Ya, tinggal ini. Kita coba latihan dulu.